Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya tarawih dan witir yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Tiada kata yang pentas kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan sisa umur, sehingga kita pada malam hari ini dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat Isya, tarawih dan witir berjamaah. Ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil di bulan Ramadan ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana jatah umurnya sudah habis sehingga tidak sampai berpuasa di akhir Ramadan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada pundi-pundi amal yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam ini sudah malam yang ke-26 bagi yang kita berpuasa pada hari Sabtu. Saudara-saudara kita berpuasa pada hari Ahad, maka malam yang ke-25. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita di Masjid Air Dingin ini sudah 25 malam kita melaksanakan sholat tarawih. Berarti kalau setiap malam ba'da Isya dan subuh ada kultumnya, sudah 50 judul kultum yang kita dengarkan. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan selama 25 malam, 25 hari. Sudah cukup banyak dijelaskan oleh para muballigh, para ustaz-ustaz kita. Saya pada malam hari ini hanya ingin menyimpulkan dari ceramah para ustaz kita. Pada suatu ketika ada seorang sahabat bertanya meminta nasihat kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku, yang mana nasihat itu tidak aku minta lagi nasihat kepada orang lain, cukup engkau yang memberikan nasihat. Dan dengan nasihat itu aku pegang sehingga bisa memasukkan aku ke dalam surga." Maka kata Rasulullah pendek saja, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, bersungguh-sungguhlah di atas keimanan tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Adalah istiqomah. Di bulan Ramadan ini kita telah dididik bagaimana melawan hawa nafsu kita, sabar, menahan emosi, kemudian istiqomah beribadah, sholat 5 waktu. Maka di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ini kita harus istiqomah, karena itulah bukti daripada pendidikan kita di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah
daripada semua amal ibadah yang kita lakukan dari zaman dahulu, mulai kita awal balik sampai saat ini, hanya dua saja syaratnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak-banyak. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kalau rukun ibadah hanya 2 saja. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu resepnya. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita, yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah cukup. Apapun amal perbuatan kita, yang pertama adalah ikhlas. Kenapa? Ikhlas adalah berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah. Sama dengan awal kita masuk Islam. Yang kita pertama ucapkan apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Ikhlas hanya kepada Allah. Lawan ikhlas itu riya. Riya itu adalah syirik. Ikhlas lillahi ta'ala, riya bukan karena Allah. Dan riya ini menghapus amal-amal perbuatan kita. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah khawatir umatnya ini nanti di akhir zaman banyak dirasuki oleh syirik kecil. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau mengatakan riya. Riya adalah kita beribadah awalnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita digoda, dibisikkan oleh syaitan sehingga rusak niat kita tersebut, berubah menjadi ingin dipuji oleh manusia. Dan saat kita dipuji, kita menjadi besar dan menjadi ujub. Oh, saya ini hebat ya. Itu ujub. Dari ujub menjadilah sombong. Dan sombong itu adalah sifatnya iblis. Jadi ketika kita sudah ujub, naik kepada sombong, maka menjadi turun derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterimalah amal kita. Kenapa kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mensyirikatkan Allah, maksudnya apa? Beribadah bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia, kata Allah, la yahbatanna 'amaluka, semua amalmu itu terhapus, terdelete semua. Wa la takunanna minal khasirin, dan jadilah engkau itu orang-orang yang merugi. Capek kita sholat berpuasa, tapi karena niatnya ingin dilihat oleh orang lain, dipuji kita menjadi hamba yang taat, maka terhapuslah amal kita. Jadi ingat, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun amal ibadah kita, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun di dalamnya ada khilafiyah, apa itu? Memang dalam fikih itu ranah khilafiyah. Misalnya kita dalam sholat, ada imam kita membaca bismillah itu jahar pada Al-Fatihah, ada yang sir. Kenapa? Dalam ilmu qiraat memang seperti itu. Dalam ilmu qiraat Abi Umar itu qiraatnya ayat yang pertama dalam Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu semua awal surat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa kita tengok dalam Quran. Itu dalam qiraatnya. Dan Alif Lam Mim itu baru satu ayat dengan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi qiraat Al-Quran itu ada 7, yang kita tahu aja baru 1. Itu pun belum menguasai. Yang biasa kita pakai ini, kita pakai sholat umumnya di Simulu ini, itu namanya qiraat hafs yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Baru 1, masih ada 6 lagi Pak.
Jadi khilaf. Tapi itu semua adalah diiyakan oleh Rasulullah SAW dan dibolehkan dalam ilmu qiraat. Maknanya tidak berubah, sehingga terjadi perubahan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jelas apa? Dilakukan Nabi seperti itu. Yang salah nggak sholat, itu yang salah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan niat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Tiap-tiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat, dan seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Dalam sebuah riwayat, Ali radhiyallahu anhu sharing-sharing dengan sahabat. Kata Ali, "Wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka?" "Oh, mau ya Ali." Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, ini hadis ini masyhur disampaikan oleh para asatidz kita di Simulu ini. Tapi kita murajaah, mengulang. Yang pertama adalah yang masuk neraka itu adalah orang yang menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, tapi niatnya ingin dia dipuji oleh manusia, ingin ikut musabaqah, nanti niatnya dapat hadiah, dapat piala, nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala dipanggil, "Wahai fulan, wahai hambaku, engkau telah kuberikan nikmat sehingga engkau bisa menghafal Al-Quran. Untuk apa nikmat itu engkau gunakan?" Kemudian kita berikan alasan, "Ya Allah, aku menghafal Quran karenamu." Tapi Allah Maha tahu hati kita. Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau pendusta." Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret ke dalam neraka. Walaupun nanti akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga, tapi karena rusak niatnya tadi, karena itu merusak niat itu adalah dosa, maka untuk menghapuskan dosa dia itu dibakar di dalam neraka. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, itu yang kedua masuk neraka. Nanti ditanya di mahkamah Allah, dia katakan, "Saya berperang karena untuk membelamu." Kata Allah, "Kadzabta, kamu pendusta. Kamu berperang supaya engkau dapat ghanimah, dapat harta rampasan, dan supaya engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan. Dan itu sudah engkau dapatkan dari manusia waktu engkau di dunia. Engkau sudah dipuji." Tadi penghafal Al-Quran gitu juga. Piala udah dapat kamu, hadiah udah dapat, jadi engkau tidak dapat lagi di sisiku. Itu niat tadi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan tidak ada pundi-pundi untuk bisa dia bersedekah, dia bersedekah. Tapi tatkala di mahkamah Allah, Allah Maha tahu hati kita masing-masing. Dipanggil oleh Allah, "Wahai fulan, hambaku, engkau telah kuberikan nikmat yang banyak berupa harta. Untuk apa engkau gunakan?" "Ya Allah," katanya, "tidak ada tempat yang kosong kecuali aku bersedekah, ya Allah, karenamu." Maka kata Allah, "Kadzabta, kamu pendusta. Kamu bersedekah supaya engkau dikatakan sebagai dermawan, dan engkau suka ketika engkau dipuji itu. Maka engkau telah mendapatkan pujian itu dari manusia, dan engkau tidak mendapatkan lagi pujian dariku." Intinya apa hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya Tareih dan inti dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas harus kita jaga lillahi ta'ala. Yang kedua mengikuti cara Rasulullah. Kalau kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah dan mengikuti cara Rasulullah, kalaupun kita dipuji oleh manusia tidak mengapa. Toh Rasulullah, sahabat sampai hari ini kita puji, ulama-ulama kita puji. Untuk apa? Supaya menjadi contoh kita. Tapi sudah selamat dulu amal kita. Yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti cara Rasulullah. Adapun dipuji manusia,
kita beristighfar dalam hati kita, karena yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan. Maka sifat Allah itu kita sebut dengan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Kita ini tak pantas dipuji. Semua yang diberikan kepada kita ini hanya titipan dari Allah. Harta, pandai, itu semua titipan dari Allah. Maka kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita dipuji manusia, kita jangan berbesar diri, tapi kita beristighfar dalam hati kita. Adapun mungkin dipuji untuk memberikan motivasi kepada orang lain, baik. Tapi memang salah satu ada Bapak Ibu, ketika kita memuji orang lain, jangan memuji orang lain itu di depannya. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi kita akan mencelakai niat yang ikhlasnya. Gara-gara kita puji, bisa rusak niat orang yang kita puji tersebut. Maka apa? Kita memuji seseorang itu tidak boleh di depannya. Kita memujinya di hadapan orang lain untuk menjadi contoh teladan bagi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan pada Ba'da Isya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mari kita jaga niat ibadah kita dan senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena niat yang kuat akan mengalahkan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita. Ini banyak orang-orang tua yang melaksanakan sholat malam ini dibanding dengan anak muda. Kenapa? Karena niatnya kuat Bapak Ibu. Puasa kenapa sanggup? Karena niat kuat, niatnya itu kuat. Coba kalau kita nggak puasa, pagi-pagi udah pergi cari kopi, tapi di bulan Ramadan ini kenapa tahan aku kopi? Tahan kita kenapa? Niat itu tadi. Kemudian sanggup melaksanakan sholat tarawih, padahal sudah tua-tua. Kalau diajak lari sekilo aja nggak sanggup, tapi kalau sholat ke masjid sanggup. Walaupun pakai bangku bahkan. Ada di antara orang tua kita sudah pakai kursi. Ada anak-anak muda lari 10 kilo sanggup. Sholat tarawih baru 2 rakaat panjang kali Pak Imam mungkin bacanya. Padahal waktu duha. Inilah niat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita pelihara bersama. Kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.